Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Ramadan Primadana, mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Komputer Indonesia yang sedang menjalani tugas akhir. Nah, judul tugas akhir saya adalah Gedung Pertunjukan Bumi Sangkuriang, Kota Cimahi. Latar belakang dari mengapa saya mengangkat judul ini adalah karena Kota Cimahi memiliki sebuah potensi yang tinggi akan seni budaya dan juga pariwisata. Namun, seperti yang kita tahu, Kota Cimahi sepi akan peralatan budaya, kegiatan seni, ataupun pameran seni, dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya fasilitas gedung pertunjukan di Kota Cimahi. Lalu, ada 3 hal yang akan saya bahas pada materi sidang ini. Yang pertama yaitu lokasi yang tepat, yang kedua tema bangunan, dan yang ketiga konsep bangunan. Lokasi site ini berada di Jalan Aruman, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang memiliki sebuah potensi yaitu dekat dengan area pendidikan, dekat dengan area pusat Kota Cimahi, dan dekat dengan area kuliner dan wisata. Tema dramaturgi saya terapkan pada perancangan gedung ini, dan saya akan jelaskan apa arti dari dramaturgi itu sendiri. Dramaturgi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang segala aspek drama dan teater menurut Santoso dan kawan-kawan. Dalam memainkan sebuah peran, para pelaku pementasan harus memperhatikan teknik-teknik berikut yang merupakan bagian dari dramaturgi, yaitu vokal, penghayatan, gestur, emosi, mimik, dan juga teknik muncul. Menurut Tambayong dalam bukunya berjudul 123 ayat tentang seni, menjelaskan dramaturgi itu kurang lebih adalah pola atau materi dasar seni pertunjukan dalam seni tradisi kebudayaan Yunani sejak 500 tahun sebelum Masehi. Diterangkan bentuknya dalam 2 ciri yang masing-masing kita kenal saat ini, yaitu melalui gambaran topeng menangis untuk drama yang berisikan tragedi, ataupun topeng tertawa, drama yang berisikan tentang komedi. Kedua hal tersebut saya terapkan dalam masa bangunan. Pada gedung pertunjukan ini terdapat 2 masa bangunan, yaitu masa bangunan topeng menangis dan masa bangunan topeng tertawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dirasakan seseorang saat merasakan kesedihan atau menangis dengan apa yang dirasakan orang saat bahagia ataupun tertawa. Menangis adalah respon fisik akibat dari refleks ataupun dari gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Saat menangis, maka tubuh kita akan jarang bergerak dan akan tertutup kepada orang sekitar. Tertawa adalah ekspresi suara atau merupakan pencerminan keriangan atau kebahagiaan. Tentu saja saat tertawa kita akan bergerak secara dinamis dan lebih terbuka terhadap orang di sekitar untuk menyebarkan kebahagiaan yang dirasakan. Nah, dari 2 poin tersebut akan saya terapkan pada konsep-konsep bangunan. Yang pertama adalah vokal. Untuk bagian vokal ini, seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat orang menangis itu kan membutuhkan ketenangan, saat membutuhkan keintiman dengan dirinya sendiri. Nah, itu saya terapkan dengan pemilihan genre musik pada masa bangunan topeng menangis adalah balada, lagu klasik, atau lagu-lagu yang punya tempo lambat. Karena genre dan jenis lagu tersebut dapat memberikan ketenangan dan suasana yang lebih dalam bagi orang yang mendengarnya. Lalu pada masa bangunan topeng tertawa, pemilihan genre musik adalah lagu-lagu seperti lagu pop, R&B, electronic dance music, ataupun jazz, karena genre tersebut mempunyai tempo yang upbeat sehingga dapat memicu rasa bahagia bagi para pengunjung. Nah, untuk pembagian zoning, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa masa bangunan topeng menangis ini akan memiliki ruang-ruang yang lebih tertutup, dalam artian mempunyai privasi yang lebih tinggi atau mempunyai keintiman yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, jadi zona-zona yang berada di topeng menangis ini adalah ada front of house,
zona pertunjukan, dan juga zona pengelola. Nah, pada bagian zona topeng menangis ini terdapat zona publik yang emang banyak sekali didatangi oleh orang untuk bersenang-senang dan sebagainya macamnya. Nah, selanjutnya adalah entrance atau teknik muncul. Seperti yang kita tahu, dalam dunia pertunjukan itu terdapat yang namanya pemeran utama. Pada masa bangunan gedung pertunjukan ini, masa bangunan yang utama adalah masa bangunan topeng menangis, yang terdapat auditorium pertunjukan di dalamnya. Sehingga masa bangunan topeng menangis lebih dimajukan untuk entrance, sehingga pengunjung dapat mengetahui bahwa di mana entrance bangunan ini berada. Nah, selanjutnya konsep fasad. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang akan saya terapkan adalah fasad pada bangunan topeng menangis itu akan lebih tertutup. Hal ini dikarenakan untuk menjaga ketenangan atau keintiman yang harus didapatkan para pengunjung saat memasuki masa bangunan ini. Lalu pada masa bangunan topeng tertawa itu akan banyaknya sekali bukaan cahaya yang langsung masuk ke dalam bangunan. Akan tetapi untuk menghindari cahaya yang masuk pada jam-jam tertentu, saya memakaikan secondary skin pada bangunan. Nah, untuk bentuk dari secondary skinnya itu sendiri, saya ambil dari bentuk sebuah topeng bagian mulutnya. Saat menekuk ke bawah berarti menangis, dan saat ke atas merupakan pelambangan dari kesenangan atau bahagiaan. Nah, dan didapatkanlah bentuk secondary skin seperti ini. Lalu hierarki pada bangunan ini tentu saja yang tertinggi adalah berada di auditorium, karena auditorium ini merupakan pemeran utama dari gedung pertunjukan ini. Nah, hal ini saya terapkan dengan meninggikan masa bangunan topeng menangis yang terdapat di dalamnya terdapat auditorium, sehingga mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan masa bangunan topeng tertawa. Lalu di saat pengunjung memasuki area side, mereka dapat merasakan peningkatan emosi dengan melihat bangunan, karena dari masa bangunan tertawa ke masa bangunan menangis itu mempunyai pola yang menanjak seperti itu. Lalu untuk interior pada bangunan masa topeng menangis ini, untuk ruang-ruangnya itu akan lebih banyak sekat-sekat antar ruang yang terasa kepada pengunjung. Lalu akan lebih kecil, merasa sempit atau merasa lebih dalam seperti itu. Untuk pemilihan interiornya sendiri pada materialnya itu akan menggunakan material yang mempunyai warna lebih ke monokrom seperti itu. Nah, untuk interior yang berada di masa bangunan topeng tertawa itu akan memiliki warna-warna yang lebih colorful. Lalu untuk ruang-ruangnya sendiri itu dibiarkan terbuka, tidak adanya sekat-sekat yang menghalangi. Selanjutnya, pengalaman ruang atau penghayatan. Nah, pada bagian-bagian tertentu seperti pada masa bangunan topeng menangis terdapat sebuah lorong yang sebelum pengunjung menuju area auditorium. Nah, area tersebut, lorong tersebut akan dibuat sedikit redup dan juga lorongnya tidak terlalu besar, sehingga mereka saat akan masuk ke auditorium akan merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan akan membuatnya lebih fokus saat menonton gedung pertunjukan. Lalu pada bagian masa topeng tertawa akan terdapat sebuah lorong yang berisikan LED warna-warni yang menggambarkan keceriaan. Jadi saat pengunjung masuk, mereka akan merasa ceria. Selanjutnya adalah jenis aktivitas. Terdapat 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas pengunjung, aktivitas pengelola, dan juga aktivitas penampil. Untuk aktivitas pengunjung, mereka dapat memasuki pedestrian yang berada pada bagian depan area site. Lalu mereka bisa berjalan menuju masa bangunan topeng menangis atau masa bangunan topeng tertawa.
bagi yang memiliki kendaraan, mereka akan masuki area site yang berada di timur bangunan, lalu menuju drop off dan bisa menuju keluar jika hanya mengantar, dan jika ingin parkir akan masuki area basement. Dan pada bagian timur bangunan juga terdapat area parkir kendaraan besar seperti bus. Lalu jenis aktivitas dalam bangunan yang kedua adalah pengelola. Untuk pengelola terdapat entrance sendiri yang berada pada bagian barat bangunan. Lalu dia dapat memarkirkan bangunan di basement, dan terdapat sebuah lift di basement yang akan mengantarkan mereka ke bagian office. Lalu untuk yang berjalan kaki sama seperti pengunjung dapat melalui pedestrian yang berada pada bagian depan gedung pertunjukan, lalu berjalan menuju side entrance yang berada di samping bangunan. Jenis aktivitas dalam bangunan yang ketiga adalah penampil. Nah, penampil dapat memasuki area site melalui side entrance, lalu akan menuju basement. Nah, dalam basement terdapat ruangan artis dan juga terdapat loading dock untuk penampil-penampil yang membawa setting properti, dan dapat menyimpannya pada gedung pertunjukan. Lalu untuk bagi yang membawa setting properti yang besar dan tidak bisa melalui basement, itu bisa melalui pada bagian belakang gedung pertunjukan yang akan langsung menuju backstage panggung. Untuk struktur bangunannya sendiri itu mempunyai gridnya 7,8 kali 7,8 meter. Lalu pada bagian bentang lebarnya itu akan menggunakan truss steel. Pada bagian atapnya menggunakan dak beton. Kolom beton yang digunakan adalah kolom beton baja komposit, dan pondasinya adalah pondasi tiang pancang. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.